Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat grup siklik. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang grup siklik ya, definisinya, lalu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dari grup siklik tersebut. Nah, perhatikan ya sebelum kita kepada sifat-sifatnya ya. Ini ada himpunan E, anggotanya 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, himpunan E ini dengan perkalian bilangan bulat modulo 9 merupakan grup. Ya, silakan ya dibuktikan bahwa ini merupakan grup. Kemudian perhatikan banyaknya anggota E 6. Benar ya, banyaknya anggota E 6. Periode dari 2 ya, periode dari 2 adalah 6. Karena ya silakan dicek karena 2 pangkat 6 itu 1. Periode dari 2 itu 6. Lalu kita perhatikan perpangkatan dari 2. 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Pada bilangan bulat modulo 9, 7 ya. 2 pangkat 5, 32. Pada bilangan bulat modulo 9, 5. Lalu 2 pangkat 6 itu 1. Nah, ini nanti kalau diulang lagi 2 pangkat 7, maka akan kembali lagi ke 2, 8, 5. Nah, dan seterusnya ya. Ini menghasilkan ya, perpangkatan dari 2 ini menghasilkan anggota-anggota yang ada di E. Ya, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa ya, bahwa ini merupakan grup siklik. Ya, merupakan grup siklik dengan generator 2. Jadi ini ya kita perhatikan bahwa 2 ini merupakan generator dari E dengan periode 2 adalah 6. Dan di sini sama dengan banyaknya anggota di E. Ya. Nah, dari sini akan muncullah teorema 65. Ya. Bunyinya ya, jika G grup berhingga di mana G ini memuat suatu elemen yang periodenya sama dengan order G. Jadi di dalam G itu memuat elemen yang periodenya sama dengan order G, maka G merupakan grup siklik ya dengan generator elemen tersebut. Oke. Sekarang kita mau membuktikan teorema ini. G grup berhingga ya. Dan misalkan banyaknya anggota di G adalah M. Ya. Karena dia berhingga, maka ada anggota ya, jumlah anggotanya bisa dihitung ya. Lalu ambil A anggota G ya, dengan periode A-nya itu sama dengan M. Jadi periodenya sama dengan banyaknya anggota di G. Karena M ini merupakan periode dari A, maka A pangkat M, ya M periode dari A, maka A pangkat M sama dengan elemen identitas. Ya. Di mana M ini merupakan bilangan bulat positif terkecil yang menyebabkan A pangkat M sama dengan elemen identitas. Ya. Lalu dibentuk satu himpunan A, di mana anggotanya adalah A kuadrat, A pangkat 3, ya, dan seterusnya sampai A pangkat M. Ya. Kalau dari sini kan bisa kelihatan bahwa A ini merupakan perpangkatan, anggota-anggotanya perpangkatan dari A. Ya. Anggotanya merupakan perpangkatan dari A. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa A ini merupakan subgrup dari G. Ya, silakan dibuktikan bahwa A ini merupakan subgrup dari G. Ya, silakan buktikan ya. Nah, elemen-elemen dari A ini, ya, elemen-elemen dari A ini tidak ada yang sama. Ya, jadi di sini A tidak sama dengan A pangkat 2, ya, tidak sama dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Jadi ini tidak ada yang sama. Ya. Sebab jika ada yang sama, ya, kalau kita anggap itu ada yang sama, ya, misalkan yang sama itu adalah A pangkat T, ya, A pangkat T sama dengan A pangkat R dengan
R kurang dari T kurang dari M. Ya. Nah, dari sini kita akan peroleh ya dengan sifat grup ya, maka ini A pangkat T min R, lalu di sini E ya. Dioperasikan dengan A pangkat min R ya. A pangkat min R, maka ini A pangkat T min R sama dengan E dengan ya T min R-nya kurang dari M. Dengan T min R kurang dari M. Hal ini tidak mungkin ya, karena periode dari A itu adalah M. Ya, periode dari A itu M ya. Dengan M bilangan bulat positif terkecil, artinya tidak ada bilangan positif lain yang lebih kecil dari M yang menyebabkan A pangkat M sama dengan E. Nah, sementara ini ada A pangkat T min R sama dengan E dan dia lebih kecil dari M. Jadi ini merupakan hal yang tidak mungkin ya. Sehingga yang benar adalah anggota-anggota di A ini itu semuanya berbeda. Ya. Berarti karena ini semuanya berbeda, maka banyaknya anggota A itu sama dengan M, ya. Di sini banyaknya anggota A sama dengan M, ya. Dan karena A subgrup dari G, ya, dan NG sama dengan M, ya. Banyaknya NG sama dengan M, ya. Maka G sama dengan A, ya. Karena di sini A subgrup dari G, sementara banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota di G, yaitu sama dengan M. Maka G sama dengan A. Nah, di sini kan kelihatan bahwa A ini merupakan grup siklik, ya kan? Grup siklik, ya. Jadi A adalah suatu grup siklik, ya, dengan generator A, ya. Maka demikian pula G merupakan grup siklik dengan generator yang merupakan periode yang dengan generator yang periodenya sama dengan banyaknya anggota di G. Ya, jadi terbuktilah teorema 65 ini. Kita lanjutkan dengan teorema 66 ya. Di sini diketahui bahwa G grup siklik dengan generator A. Sudah diketahui bahwa dia grup siklik dengan generator A dan banyaknya anggota G adalah K. Ya. Untuk suatu bilangan bulat positif M kurang dari K, ya, G grup siklik dengan generator A dan banyaknya anggota di G adalah K. Untuk suatu bilangan bulat positif M kurang dari K, A pangkat M adalah generator dari G jika dan hanya jika M dan K ini saling prima relatif atau FPB dari MK ini sama dengan 1. Ya, jadi jika G grup siklik dengan generator A dan banyaknya anggota G adalah K, lalu ada suatu bilangan bulat M yang kurang dari K ini, ya, maka berlaku ya A pangkat M adalah generator dari G jika dan hanya jika FPB dari M dan K itu sama dengan 1. Atau M dan K prima relatif. Nah, bukti dari pernyataan 6 ini ya ingat dalam teorema bilangan ya bahwa M ya FPB dari M dan K itu sama dengan 1 jika dan hanya jika ada bilangan-bilangan bulat T dan R ya. Sedemikian sehingga MT ditambah KR sama dengan 1. Ya, ada T dan R sedemikian hingga MT dikali KR sama dengan 1. Ini dalam teori bilangan. Nah, diketahui kan G grup siklik dengan generator A. Ya. Dan NG ya banyaknya bilang anggota di G adalah K dan juga M kurang dari K, itu diketahui ya. Di sini ada dua hal yang akan kita buktikan. Ya. Yang pertama ya dari kiri ke kanan yaitu jika A anggota M adalah generator G, maka M dan K ini mempunyai FPB 1. Ya. Jadi jika ini, lalu yang kedua dari kanan ke kiri, jika FPB dari MK itu sama dengan 1, maka A pangkat M adalah generator dari G. Oke, nah kita buktikan yang pertama dulu ya. Yang pertama,
diketahui bahwa A pangkat M adalah generator G. Akan ditunjukkan bahwa ini FPB dari MK itu 1. Ya. Karena A generator dari G, ya, dan banyaknya anggota di G sama dengan K, maka A pangkat K sama dengan E. Ya, ingat ya. Ini A ini generator, maka A pangkat K sama dengan E. Sama dengan identitas. Ya. Karena A pangkat M generator dari G, ya, ini kita menganggap ini diketahui ya, A pangkat M adalah generator dari G, dan A anggota G, maka A sama dengan A pangkat M pangkat T. Ya. Maka A itu sama dengan A pangkat M pangkat dipangkatkan lagi T untuk suatu bilangan bulat T. Ya. Jadi A itu kan anggota G. Ya. Sementara A pangkat M itu generator dari G. Artinya A ini merupakan perpangkatan dari A pangkat M gitu loh. Jadi A ini merupakan perpangkatan dari A pangkat M. Misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi T misalnya. Seperti itu. Ya. Nah, dari persamaan ini ya A pangkat M pangkatkan lagi T dikalikan lagi dengan E. Ini kan tidak berubah ya. Kalau dioperasikan dengan E tidak berubah ya. Nah, E itu ya. E itu adalah A pangkat K dipangkatkan lagi R. Ya. Nah, ini kan E ya. E itu kan A pangkat K. Ya, kita ubah ya. E ini kan A pangkat K. Kan kalau dipangkatkan kan R lagi, kan tidak berubah ya, tetap E. Kalau ini tetap ya A pangkat MT, yang E ini diubah A pangkat K, karena ini ya A pangkat K sama dengan E, dipangkatkan lagi R, tetap E. Ya. Kemudian, ya ini, maka, ya ini saya taruh di sini ya, maka, ini ya yang tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan, sehingga A ini bentuknya A pangkat MT dikali A pangkat KR. Nah, ini bisa dibentuk menjadi A pangkat MT ditambah KR. Lalu kita lihat di sini, A pangkat MT plus KR itu kan sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1, sehingga kalau dilanjutkan ya, sama dengan 1. Dari kesamaan terakhir ini diperoleh ya, tadi MT plus KR sama dengan, jadi apa ini namanya, karena MT plus KR sama dengan 1, oke kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini, ya. A itu sama dengan A pangkat MT plus KR. Maksudnya bukan dari sini, maaf. Ya, A itu sama dengan A pangkat MT plus KR. Berarti MT plus KR sama dengan 1 dari persamaan ini. Ya. Ya, dari kesamaan tadi diperoleh MT plus KR sama dengan 1. Nah, kalau MT plus KR sama dengan 1 ya, ingat yang tadi ya. Yang tadi ini. Ya, bahwa FPB dari MK itu sama dengan 1. Jadi terbukti untuk yang dari kiri ke kanan ya. Sekarang kita membuktikan dari kanan ke kiri. Ya. Ini terbukti dari kiri ke kanan. Nah, sekarang dari kanan ke kiri akan ditunjukkan bahwa A pangkat M adalah generator dari G. Yang diketahui ini ya, yang diketahui adalah FPB dari MK sama dengan 1. Yang dari kanan ke kiri akan dibuktikan A pangkat M adalah generator dari G. Ya. Karena FPB dari MK sama dengan 1, maka ada bilangan-bilangan bulat T ya dan R sedemikian sehingga MT plus KR sama dengan 1. Ya. Karena MT plus KR sama dengan 1 ya. Sini. Maka tentu saja A sama dengan A pangkat MT plus KR. Ya. Kemudian
Ini dapat diuraikan ya menjadi A pangkat MT kali A pangkat KR. Ya. Nah, ini juga dapat dipisahkan lagi ya. Ini A pangkat M dipangkatkan lagi T, lalu yang ini A pangkat K dipangkatkan lagi R. Oke. Nah, A pangkat K ya, itu sama dengan E kan? Ya, karena A pangkat K sama dengan E, maka E pangkat R juga sama dengan E. Ya. Sehingga ini menjadi A pangkat M pangkatkan T. Ya. Hal ini berarti ya A itu sama dengan A pangkat M pangkatkan T. Hal ini berarti A dapat dinyatakan ya sebagai perpangkatan bulat dari A pangkat M. Ya. Ini. Sebagai ini. Ya. Perpangkatan bulat dari A pangkat M dari sini ya. Ya, karena A sebagai generator dari G, maka setiap elemen di G dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bulat dari A pangkat M. Ya, karena A itu generator di G, tadi kan diketahui ya, maka setiap elemen di G dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bulat dari A pangkat M. Nah, ini berarti A pangkat M adalah generator dari G. Ya, jadi terbukti. Kita lanjutkan contoh 1. Misalkan G itu merupakan himpunan yang anggota-anggotanya 1-12 dengan perkalian bilangan bulat modulo 13. Ini anggotanya 1-12 ya. Dengan perkalian bilangan bulat modulo 13 ini merupakan grup. Ya, silakan dicek ini merupakan grup dan periode dari 12 itu 12. Ya, silakan dicek ya di sini bahwa nanti 2 pangkat 12 adalah 1. Jadi periode 2 adalah 12. Nah, periode 2 ini 12 sama dengan jumlah anggota di G. Maka menurut teorema 6.5, G ini merupakan grup siklik dengan generator 2. Ya. Kemudian, untuk mencari generator-generator yang lainnya, gunakan teorema 6.6. Ya. Banyaknya anggota G, himpunan G adalah 12. Dan bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari 12 dan saling prima atau prima relatif dengan 12 itu adalah 1, 5, 7, dan 11. Ya. Sehingga generator-generator dari G yang lain itu adalah perpangkatan dari 2 ini, ya, perpangkatan dari 2 dengan bilangan-bilangan yang ini. 1, 5, 7, dan 11. Jadi generator yang lainnya adalah 2 pangkat 1, yaitu 2, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7, 2 pangkat 11. Ya, jadi ini generator-generator yang lainnya. Ini menggunakan teorema 6.5. Jadi ini adalah penerapan dari 6.5 dan 6.6. Lanjut contoh 2 ya. G himpunannya ini ya, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai A pangkat 18. Ini merupakan grup siklik ya, tentu saja ya dengan generator A ya. Dan NG ini banyaknya anggota, NG ini adalah banyaknya anggota G, itu 18. Dan bilangan-bilangan positif yang kurang dari 18 dan saling prima dengan 18 adalah ini, 1, 5, 7, 11, 13, dan 17. Ya, sehingga generator lain ya dari G adalah ya tentu saja yaitu tadi kan generatornya A ya. Maka A pangkat 1, A pangkat 5, A pangkat 7, A pangkat 11, A pangkat 13, dan A pangkat 17. Oke, ya jadi ini penerapan dari teorema 6.6. Lanjutkan teorema 6.7. Suatu grup yang berorde prima adalah grup siklik. Jadi kalau suatu grup, tentu saja ini grupnya grup berhingga ya, yang banyaknya anggota itu prima, maka itu pasti grup siklik. Ya. Oke, kita buktikan teorema 6.7. Misalkan G grup ya, dan banyaknya anggota G sama dengan M itu suatu bilangan prima. Ya.
ambil sebarang A anggota G dengan A tidak sama dengan identitas, ya. Maka menurut teorema 6.3, ya silakan dilihat lagi ya teorema 6.3, bahwa periode A itu habis membagi M. Ya. Jadi ingat ya, periode dari suatu grup itu merupakan faktor-faktor dari banyaknya anggota grup tersebut. Artinya habis membagi ya. Di periode A habis membagi M. Ya. Tetapi karena M suatu bilangan prima ya, suatu bilangan yang habis membagi bilangan prima, pasti bilangan itu adalah bilangan prima tersebut. Ya. Suatu bilangan habis membagi bilangan prima, pasti bilangan prima tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa periode A itu sama dengan M. Ya. Selanjutnya menurut teorema 6.5, ya, karena PA itu jadi di dalam anggota G ada yang periodenya sama dengan banyaknya anggota grup, maka menurut teorema 6.5, grup tersebut merupakan grup siklik dengan generator A. Ya, dengan generator A. Karena ada A adalah elemen sembarang dari G dengan A yang bukan elemen identitas, ya, maka setiap elemen G selain elemen identitas merupakan generator dari G. Ya, karena A-nya itu tadi diambil sembarang. Jadi kita tidak mengambil tertentu. Ya, karena ambil sembarang, maka setiap anggota di G yang tadi prima tersebut, tapi yang bukan E, itu merupakan generator dari G. Ya, ini ya teorema 6.7. Kita lanjutkan ke teorema 6.8. Setiap subgrup dari grup siklik itu pasti siklik. Ya, jadi kalau ada satu himpunan ya G ya, lalu ada himpunan bagiannya yang merupakan grup. Suatu himpunan G yang siklik, lalu ada himpunan bagiannya dan merupakan grup, maka himpunan bagian tersebut pasti siklik. Ya, sekarang kita akan buktikan ya. Misalkan G grup siklik dengan generator A, ya. Lalu H sembarang subgrup dari G. H sembarang subgrup dari G. Kita akan buktikan ya bahwa H ini nanti siklik. Apabila H sama dengan G atau H sama dengan himpunan yang anggotanya hanya satu yaitu elemen identitas, maka jelas H itu siklik karena sama dengan G ya. Atau kalau dia identitas pasti dia siklik. Ya. Sekarang kita ambil H sembarang subgrup sejati dari G. Artinya dia tidak sama dengan G dan juga tidak sama dengan elemen identitas ini yang anggotanya gitu ya. Jadi subgrup sejati. Karena G ini merupakan grup siklik ya yang dibangun oleh A gitu ya. Maka semua elemen G adalah perpangkatan bulat dari A. Ya. Demikian pula karena H subgrup dari G ya, maka elemen-elemen dari H merupakan perpangkatan dari A. Ya, karena semua anggota-anggota di H itu pastikan anggota-anggota di G, sehingga juga merupakan perpangkatan dari A. Ya. Misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M anggota H. Ya. Kita lanjutkan ya. Ambil sebarang A pangkat K anggota H. Ya, ingat ya, menurut algoritma pembagian ya, jika K dan M bilangan-bilangan bulat ya. Tadi kan kita saya ulangi lagi ya di sini ya. Ya, di sini kan kita mengambil M, misalkan M bilangan bulat positif terkecil. Jadi M itu bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M anggota H. Ya, A pangkat M anggota H. Lalu di sini ada lagi A pangkat K anggota H. A pangkat H anggota. Jadi yang tadi A pangkat M anggota H, tapi M itu bilangan bulat positif terkecil ya. Lalu di sini ada lagi A pangkat K anggota H. Menurut algoritma pembagian, jika K dan M bilangan-bilangan bulat ya, maka ada bilangan-bilangan bulat R dan S
sedemikian sehingga K sama dengan MR plus S. Ya, K sama dengan MR plus S. Jadi karena kan tadi M itu bilangan bulat positif terkecil ya, sehingga pasti M ini lebih kecil dari K. Ya, karena M lebih kecil dari K ya. Jadi ini maka K sama dengan MR plus S ya, dengan S-nya kurang dari M. Ya. Atau K min MR sama dengan S. Ya. Dari persamaan ini diperoleh K min MR sama dengan S. Ya. Nah, A pangkat K min MR tentu saja sama dengan A pangkat S ya, karena K min MR sama dengan S. Atau A pangkat K dikalikan A pangkat min MR sama dengan A pangkat S. Ya. Nah, A pangkat M anggota H ya, tadi ya, yang dimana M itu bilangan bulat positif terkecil ya, dan H subgrup dari G, maka A pangkat M inverse, yaitu sama dengan A pangkat min M, itu pasti anggota H. Karena H itu kan subgrup. Jadi A pangkat M anggota H pasti mempunyai inverse ya, A pangkat min M anggota H. Ya. Nah, kemudian A pangkat min M ini kita pangkatkan lagi R ya, akan mendapatkan A pangkat min M R anggota H. Ya. A pangkat min M dipangkatkan R itu sama dengan A pangkat min MR itu anggota H. Ya. Dan karena A pangkat K anggota H, maka A pangkat K dikalikan A pangkat min MR juga anggota H. Ya. Anggota H. Atau ya yang ini kan sama dengan S. Ya. Sama dengan S. Maka A pangkat S juga anggota H. Ya. Di sini diperoleh ya. Karena M suatu bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M anggota H, padahal ada juga A pangkat S sama dengan H, di sini S-nya itu lebih kecil dari M, ya. Ini tidak mungkin terjadi, ya. Ini hanya dapat terjadi jika S sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaan ini ya, S sama dengan 0, maka K sama dengan MR. Ya, jadi A pangkat K itu sama dengan A pangkat MR atau A sama dengan A pangkat M pangkat R. Ya, jadi A pangkat, karena K sama dengan MR, maka A pangkat K sama dengan A pangkat MR. Di atas sama dengan A pangkat M pangkatkan R lagi. Ya, dari sini ya, berarti A pangkat K ini dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bulat dari A pangkat M. Ya. Jadi H suatu subgrup siklik dari G. Karena A pangkat K ini kan diambilnya sembarang anggota H. Ternyata A pangkat K ini dapat dibentuk menjadi A pangkat M, pangkatkan lagi R. Di A pangkat K ini merupakan hasil perpangkatan dari A pangkat M. Oke. Nah, kita ke contoh-contoh ya, lagi ya, untuk penerapan dari sifat-sifat tadi. Ya. Misalkan G anggotanya ini ya, ini bilangan bulat modulo 12 ya. Dengan penjumlahan itu merupakan grup siklik. Merupakan grup siklik. Ya, generator-generatornya adalah 1, 5, 7, dan 11. Ya. 1, 5, 7, dan 11. Ya, ini bisa dicek ya, yang saling prima dengan 12 itu kan 1, 5, 7, 11. Maka ini merupakan generator-generator dari grup G ini. Nah, subgrup-subgrup dari G, ini saling prima relatif dari 12. Nah, subgrup-subgrup dari G, ya, ini silakan dicek bahwa ini merupakan subgrup dari G. Ya. Nah, ini subgrup ini ya, ini merupakan subgrup siklik ya, dengan generator 2 atau 10 bisa dicek. Ini merupakan subgrup. Jadi ini grup siklik ya.
grup siklik, subgrupnya juga siklik dengan generator 2 atau 10. Subgrup yang lain ya, ini K0369 ya, bisa dicek ini merupakan juga subgrup siklik dengan generator 3. Ya. Subgrup yang lain M048 bisa dicek bahwa ini merupakan subgrup siklik juga dengan generator 4 atau 8. Ya. Lalu yang terakhir 06 ya, anggotanya ya. Ini juga merupakan subgrup siklik dengan generator 6. Jadi ini G ini merupakan suatu grup siklik dengan generator 15711 ya, ini saling prima dengan 12. Nah, subgrup dari G ini juga merupakan grup siklik. Ya, silakan dicek ya bahwa subgrup ini merupakan subgrup siklik. Ya. Nah, ini sebagai latihan ya. Silakan dicoba. Jika B adalah suatu himpunan bilangan bulat, M suatu bilangan bulat positif, ya, M bilangan bulat tapi yang positif, ya. Nah, himpunan semua bilangan bulat modulo M dilambangkan dengan B garis miring M itu anggotanya adalah 0 dan sampai M-1, ya, 0 sampai M-1. Nah, BM plus ini merupakan grup abelian. Ya, itu bisa dibuktikan ya. Nah, pertanyaannya, apakah BM min himpunan 0, jadi BM ini nolnya dihapus, bilangan ini nolnya dihapus ya, terhadap perkalian modulo M itu merupakan grup. Lalu pertanyaan yang kedua, jika bukan, berikan contohnya. Lalu apa syaratnya agar ya BM ini dengan dihilangkan nolnya dengan operasi perkalian itu merupakan grup? Apa syaratnya? Yang pertama ini kan apakah ini BM ini jika dihilangkan nolnya lalu dengan operasi perkalian modulo M, ya, modulo M itu maksudnya merupakan grup ya. Jika bukan grup, berikan contohnya yang bukan grup. Lalu kalau dia harus grup, apa syaratnya gitu ya? Apa syaratnya? Oke ya, ini latihan ya, silakan untuk bahan ini untuk materi berikutnya. Ya. Oke, bahasan tentang sifat-sifat dari grup siklik sudah berakhir ya. Saya akhiri saja, semoga semua mahasiswa yang melihat video ini makin memahami materi tentang grup siklik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.